terakhir, kita siang ini akan membahas tentang pengujian hipotesis ya untuk penelitian asosiatif ya, correlation and regression ya. Nah, sedangkan siang ini kita akan melihat bahwa di samping uji perbedaan, tujuan penelitian itu bisa juga ya, tergantung dari masalah penelitiannya, itu adalah untuk menguji hubungan, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, namanya hubungan itu berarti nggak ada yang satu ya, nggak ada hubungan yang cuma dia sendiri, nggak ada. Ya, kalau sama dia sendiri pasti 100% pasti satu gitu. Tapi ini minimal dua atau lebih. Ya, nah uji asosiatif atau uji hubungan ini dibedakan jadi dua, ada uji korelasi dan uji pengaruh. Ya, sesuatu yang berkorelasi belum tentu dia memiliki pengaruh. Kalau pengaruh itu udah jelas dia cause and effect. Ya, jadi ada X, ada Y. Ya, naik turunnya Y itu pasti disebabkan sama X. Jadi dia ini nggak bisa berdiri sendiri, gitu. Jadi ini pasti memberikan pengaruh, memberikan kontribusi. Jadi dia yang menyebabkan ya Y itu ada, gitu. Tapi kalau korelasi, ya itu antara X dan Y itu belum tentu. Jadi kalau digambarkan teman-teman, maka nggak ada panahnya, gitu. Ya, kalau uji pengaruh, cause effect itu ada panahnya. Nah ini secara simbol, secara model saja ya. Jadi kalau kamu ketemu model, kemudian ada panahnya, itu udah pasti, oh ini menunjukkan pengaruh. Tapi kalau kamu ketemu model cuman garis saja, itu berarti itu bukan pengaruh, itu hanya hubungan saja. Ya, bisa jadi ya apa hubungannya nanti kita lihat ya, apakah hubungannya searah, hubungannya negatif atau positif gitu. Ya nanti kita akan lihat ke belakang. Oke, nah sama seperti uji perbedaan, maka kalau saya analogikan ya, bahasa saya selalu saya bilang seperti teman-teman di perhotelan, banyak sekali pisau yang bisa dipakai. Ya, nah sama, pisau yang dipakai untuk membantu kita menguji hubungan atau pengaruh antara variabel yang kita teliti, itu juga banyak teman-teman macamnya. Ya, jadi nggak bisa kita pakai pisau yang uji differences atau uji perbedaan, nggak bisa. Ya, khusus pisaunya atau teknik statistiknya ya teknik statistik yang untuk uji asosiatif. Ya, nah sebelum kita menentukan, Bu, saya bisa pakai teknik statistik apa ini, gitu ya, untuk menguji hubungan atau menguji pengaruh dari yang saya mau teliti. Nah, tentu ada pertanyaan yang harus dijawab dulu. Nggak bisa sembarangan pisau dipakai. Ya, nah apa yang harus kita jawab sebagai peneliti? Ya, tentu yang pertama patokannya adalah ini teman-teman. Data kita, nah skala data kita, ya itu merupakan data metrik atau data non metrik. Nah, ini sekali lagi Anda diingatkan ya, data non metrik itu adalah kalau kita punya data yang berskala nominal dan ordinal. Kalau yang kita mau hubungkan atau mau kita ya kita hubungkan ya tentu ya, kalau pengaruh rasanya kalau nominal ordinal kayaknya nggak bisa ya, sulit ya. Nah itu berarti kita pakai data yang non metrik ya. Tapi kalau data kita itu interval rasio, berarti kita pakai data metrik. Nah, ini sudah sendiri-sendiri alatnya, nggak boleh dicampur aduk ya. Datanya metrik, tapi saya pakainya statistik yang dipakai untuk non metrik atau sebaliknya. Nah, itu nggak boleh. Ya bisa sih bisa, tapi ya komputer kalau kamu mencet ya pasti ngolah. Tetapi kan itu kita bilang ya itu pemaksaan gitu. Ya hasilnya juga pasti tidak akan akurat, tidak akan presisi seperti kalau karena kita alat ukur yang tidak tepat, yang tidak valid ya. Nah, jadi dilihat dari layar di sini kalian bisa tahu bahwa oh kalau untuk data non metrik, kalau tahu ya datanya metrik atau non metrik, maka pertanyaan yang kedua adalah apakah ada pemisahan antara variabel dependent ya dan variabel independent. Apakah memang saya bisa menentukan dari variabel yang saya teliti ini mana ada nggak yang berperan sebagai independen, ada yang nggak yang berperan sebagai dependen. Kalau kemudian kita bilang bahwa oh nggak ada kok, saya nggak mengukur independen dependen kok, cuman mengukur hubungan. Nah berarti kalau pertanyaannya demikian nggak ada pemisahan, ya berarti kalau jawabannya tidak ada, berarti kita cuma pakai korelasi. Tapi kalau ada pemisahan, berarti kita pakai ujinya uji pengaruh. Nah ini sudah tersedia, ada regresi linier sederhana, ada regresi linier berganda. Nah ini yang siang ini kita akan belajar.
Tapi kalau datanya non metrik, Bu, terus kemudian ada pemisahan antara dependent sama independennya, ya toh. Nah, berarti kita ini alat ukurnya adalah yang chi-square ya, bacanya ini chi ya. Bacanya KAI. Jadi bacanya chi ya, chi-square sama nah ini ya, sama V coefficient atau contingency coefficient. Kalau tidak ada pemisahan, saya cuma mau mengukur hubungannya saja, maka pakainya korelasi. Ya, apakah itu korelasi Range-Spearman atau korelasi Kendall-Stahl. Nanti kita lihat di belakang ya, saya berikan contohnya langsung, jadi supaya kamu langsung bisa membayangkan ya. Nah, kita masuk dulu ke, jadi intinya ada dua ya uji asosiatif ya. Satu uji korelasi ya, yang kedua adalah nanti uji ya atau analisa regresi. Ini yang kita mau belajar siang ini ya. Nah, oke, kita masuk dulu ke yang analisa korelasi. Ya, di situ disampaikan, ditulis bahwa analisa korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Ya, jadi udah pasti ini sifatnya adalah metrik. Ya. Jadi bukan tentang apa namanya hobi, bukan tentang apa namanya ranking, bukan ya, tapi ini apa kuantitatif ya, yang sifatnya numerik, yang sifatnya itu seperti usia ya, seperti usia pun juga kita harus lihat usianya gimana dia cara mengukurnya. Kalau Anda ingat di bagian chapter tentang measurement and scaling yang lalu, saya pernah mengatakan bahwa satu variabel yang sama, usia, ya contohnya usia, itu bisa diukur dengan cara yang berbeda, maka akan menghasilkan jenis data yang berbeda. Ya, kalau kita mengukurnya usia, masih ingat nggak ini ya? Kalau mengukurnya, tanyanya usia titik-titik tahun. Nah, ini jadi responden disuruh bebas menulis. Jadi nanti ada yang langsung nulis 17, ada yang nulis 32, ada yang nulis misalnya 48. Nah, ini pokoknya bebas menulis. Maka data yang akan kita generate dengan cara bertanya usia seperti ini akan menghasilkan data rasio. Ya. Tapi kalau kita usia nanyanya adalah 17 sampai 20 ya, 21 sampai 25 dan seterusnya, nah, maka data seperti ini akan menghasilkan data apa coba? Ada yang ingat enggak? Nominal, ordinal, interval atau rasio? Siapa yang bisa jawab ayo? Halo? Kalau cara bertanya usia dengan cara kita mengukurnya 17 sampai 20, 21 sampai 25 ini dikasih kode 1. Terus yang 21 pokoknya yang usianya di rentang 21 sampai 25 itu dikasih kode 2, dia milihnya centangnya apa? Ngekliknya itu yang 2 dan seterusnya. Maka ini akan menghasilkan data berskala apa? Nominal. Nominal? Masa kalau nominal hanya apa? Hanya nomine saja loh, hanya label saja loh, tidak menunjukkan urutan loh. Ayo, data apa ini? Ordinal. Ordinal. Iya, data ordinal. Nah, ya. Siapa tadi yang jawab ya? Saya nggak kelihatan. Siapa? Angela ya? Kayaknya tadi ada Halo? Natania juga deh, Bu. Datanya ya, ya udah kalian berdua ya. Datanya ordinal kalau gitu. Nah, jadi kita kembali tadi ya, kita ngomongin korelasi. Yang maksud dengan data kuantitatif di sini adalah data yang interval rasio. Jadi analisa korelasi itu kalau kamu lihat ini ya di apa namanya di slide sebelumnya ini kan kelihatan bahwa korelasi ini hanya untuk data metrik korelasi ya. Bisa bisa metrik bisa non metrik sih ya. Tapi intinya kita datanya kuantitatif, jadi bukan data yang hobi, yang apa itu kalau hobi itu kan apa alamat gitu-gitu kan datanya kualitatif ya. Nah, seperti demikian. Lalu variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Ya. Nah, ini yang jadi catatan, ini yang poin ketiga ini. Meskipun korelasi itu mengukur derajat atau kekuatan hubungan, ya toh, seberapa kuat variabel A itu berhubungan dengan variabel B, tapi bukan alat uji kausal. Jadi dia bukan cause and effect, bukan. Dia hanya mengukur hubungan saja. Ya. Nah, analisa korelasi yang umum digunakan itu ada 3, teman-teman. Ya, yang ordinal ini yang terkenal ada
Dua, ada Spearman sama Kendall-Taub. Bedanya apa ini? Spearman itu kita pakai kalau data kita yang kita korelasikan itu ordinal, tapi datanya tidak berdistribusi normal. Ya. Jadi kalau misalnya kita menguji hubungan tingkat jabatan gitu ya. Nah, tingkat jabatan itu ternyata misalnya di satu perusahaan itu ada 100 orang, nah ternyata 90 orang itu ternyata hanya jabatannya hanya yang di operasional. Nah, itu sudah pasti kan tidak memenuhi kaidah distribusi normal ya, teman-teman ya. Ya kan, kalau kaidah distribusi normal kan seperti lonceng gitu kan, seperti bel gitu kan. Nah, kalau kemudian dari 100 orang itu 90 orang itu ternyata hanya di karyawan operasional, hanya 10 saja yang tingkat jabatannya tinggi, jadi sudah pasti datanya pasti nggak normal distribusinya. Ya, pasti distribusinya adalah mengarah ke yang seperti datanya distribusinya mengarah yang ke sini pasti. Nah, bentuknya bukan lonceng tapi bentuknya seperti yang condong ke kanan. Ya, skewness-nya condong ke kanan. Nah, kepada data yang misalnya kita punya datanya nggak berdistribusi normal, maka korelasinya kita pakai yang korelasi yang Spearman. Kalau datanya yang kita punya itu berdistribusi normal, nah kita pakai korelasi yang Kendall-Taub. Ini untuk data ordinal ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau datanya interval rasio, kita pakai korelasinya Pearson sama product moment atau product moment, ini sama ya, atau oke. Nah, contohnya gimana Bu? Bedanya yang rank Spearman Kendall-Taub sama yang Pearson product moment itu. Ya. Jadi kalau yang rank Spearman sama Kendall-Taub itu menguji korelasi dua variabel yang berskala ordinal. Ya. Kalau Pearson itu dua variabel yang berskala interval atau rasio. Nah, ini contohnya kalau yang Spearman ya, yang ordinal. Hubungan antara tingkat usia dengan tingkat pendapatan. Nah, ini berarti kalau sudah ngomongin tingkat usia, berarti ini datanya penelitinya mengukurnya dengan cara ngasih rank tadi yang ngasih range 17 sampai 20, 21 sampai. Nah, sehingga akhirnya kita jatuh pada ini adalah kelompok usia pertama, yaitu kelompok usia 17 sampai 20. Kelompok usia kedua yaitu 21 sampai 25. Ini kelompok usia ketiga 26 sampai 29 misalnya. Jadi ini kelompok usia. Nah, ini berarti kan yang kita lihat ini kan datanya ordinal nih. Nah, berarti kita udah tahu kalau ordinal dia ngukur usia. Berarti cara ngukurnya akan seperti ini pasti. Jadi kita sudah bisa mengatakan bahwa kelompok usia pertama itu lebih muda daripada kelompok usia kedua dan ketiga atau sebaliknya. Ya. Dan tingkat pendapatan sama, tingkat pendapatan juga gitu. Berarti ini si peneliti itu mengelompokkan pendapatan respondennya itu dengan cara dia memberikan kelompok pendapatan pertama mungkin yang kurang dari 2 juta. Kelompok pendapatan kedua antara 2 sampai ya hampir 5 juta. Ya, kelompok pendapatan ketiga lebih dari 5 juta misalnya, ya. Jadi kita tahu teman-teman ya, kenapa perlu tahu begini? Karena bisa jadi yang seperti saya ceritakan tadi di depan sebelum ini, bahwa baik usia maupun pendapatan itu kan sebenarnya kalau kita mau jujur mau mengukurnya disuruh bebas saja ya udah ini bisa titik-titik kan. Nah, ini datanya jadi rasio. Atau pendapatan juga begitu, suruh ngisi aja rata-rata pendapatan per bulan berapa, wis ngisi aja wis sekarang ininya dia. Jadi nggak perlu kita berikan pilihan. Bisa jadi orang akan menulis ya saya pendapatannya 7,5 juta. Ya saya pendapatannya 4,5 sesuai UMR Jawa Timur. Bisa saja dia akan menulis seperti itu. Ya, nah ini kalau sudah gini kan datanya jadinya jadi rasio teman-teman. Ya, tapi ingat data ini variabel usia pendapatan cara ngukurnya bisa juga menghasilkan data ordinal. Ya, jadi jangan bingung ya, Anda jangan bingung sekali lagi, jangan bingung. Ya, nah, itu yang contoh. Jadi yang saya berikan contoh di sini yang data ordinal untuk korelasi rank Spearman. Nah, nanti kita lihat sekaligus langsung hasil statistiknya ya, olahannya seperti apa gitu. Nah, kalau yang Pearson yang product moment correlation, contohnya misalnya adalah hubungan usia karyawan dengan motivasi bekerja. Sudah jelas kalau begini ya, ini usia berarti. Berarti usia berarti cara ngukurnya dia pasti yang seperti ini, yang langsung di open begini.
Motivasi bekerja mungkin diukurnya dari 1 sampai 7 mungkin ya, atau 1 sampai 10 mungkin ya. Ini jelas-jelas ini sudah interval ya. 1 mungkin motivasinya sangat rendah, 10 sampai yang sangat tinggi ya. Atau contoh yang kedua, kita ingin melihat ada hubungan nggak sih IPK lulusan waktu Anda lulus itu dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan ya. Nah, ini kan belum tentu teman-teman, yang tadi saya bilang bahwa hubungan itu belum tentu jadi pengaruh gitu loh. Karena pada dasarnya ya, secara logika saja pasti Anda setuju dengan saya bahwa IPK lulusan itu bukan itu yang menyebabkan seseorang itu waktu tunggu mendapatkan pekerjaan itu bukan disebabkan karena IPK lulusannya. Jadi ini nggak ada kaitan sebab akibatnya ya. Tapi kita bisa menguji ada hubungannya enggak sih IPK lulusan ya dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan. Kita bisa mengukur hubungan, tapi kita tidak bisa langsung judge bahwa ya, lama enggaknya waktu tunggu itu dipengaruhi sama IPK lulusan karena kenyataannya belum tentu. Ya, kenyataannya belum menjamin, tidak menjamin 100%. Ya, Anda setuju ya dengan saya ya. Ada kan teman-teman ya saya inilah buktinya saya sendiri yang saya pernah cerita ya. Ya, saya IPK saya lulusan terbaik, IPK-nya tertinggi, ya, tapi saya nganggur lebih lama dari saya yang IPK-nya di bawah saya. Nah, ini jadi ini yang saya ingin jelaskan bahwa kalau tadi masih bingung ya, Bu, kok bisa Bu hubungan belum tentu pengaruh. Ya ini contohnya. Ya, kita mungkin dalam kasus ini kita hanya bisa mengukur ada hubungannya enggak sih gitu. Apakah memang kalau IPK itu lulusan semakin tinggi, ya IPK-nya tambah tinggi, dia tambah cepat dapat waktu pekerjaan. Tapi bukan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan itu bukan disebabkan sama IPK, bukan. Tidak dipengaruhi oleh IPK, tidak. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, oke. Kita sekarang sebelum di sini ada yang mau nanya enggak? Silakan. Sebelum kita masuk, kalau kita mau uji korelasi, ya output statistiknya itu apa sih yang kita harus perhatikan, gitu ya? Ini yang penting nanti. Silakan yang mau bertanya. Ada? Ya, materi hari ini sangat penting teman-teman ya, karena ini sudah langsung masuk ke teknik-teknik beberapa teknik statistik yang kalian tuh bisa pakai nanti waktu skripsi. Ya. Tidak ada? Kalau belum ada saya lanjut ya. Nah, oke, jadi kalau kita melakukan uji korelasi, maka informasi apa saja sih yang kita harus perhatikan? Ya, ada 3 informasi yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita harus perhatikan signifikansi hubungannya. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tuh, ya. Untuk menguji hipotesis kan kita lihat ya antara signifikansi dari si peneliti kitanya yang kita tetapkan dan biasanya itu 5% dengan significant value yang dia peroleh dari output statistik setelah kita mengolah data. Ya. Nah, patokannya sama teman-teman. Di mana-mana dan teknik apapun patokannya sama. Ya, dikatakan signifikan ya toh, kalau sig value output statistiknya lebih kecil sama dengan 5%. Ya, sorry ini saya. Oke. Jadi, kalau lebih kecil sama dengan 5%. Dengan demikian, itu dikatakan signifikan sehingga apa? Kalau disignifikan, berarti hipotesis kita terima. HA kita terima, H0 kita tolak. Tapi kalau kemudian sig value-nya dari output statistik itu lebih besar dari 5% dari yang kita tetapkan sebagai peneliti, maka itu artinya tidak signifikan. Hubungan itu tidak signifikan. Sehingga hipotesis kita tolak. H0 yang kita terima. Nah, jadi yang pertama yang kita lihat adalah signifikansi hubungan. Ya, dan ini kita melihatnya dari sig value-nya. Yang kedua, yang kita lihat adalah kekuatan hubungannya. Nah, ini melihatnya dari mana, Bu? Dari angka yang mana? Dari angka yang ditunjukkan oleh R. R ini kan lambangnya rho ya, correlation ya. Nah, jadi koefisien korelasi, R ini adalah koefisien korelasi, teman-teman. Nilainya dari 0 sampai 1. Artinya dari 0% sampai 100%. Semakin mendekati 1, ya, maka itu menunjukkan hubungannya semakin kuat. Dan sebaliknya. Ya, ini kekuatan hubungan.
Ya. Bisa jadi loh signifikan, tapi hubungannya nggak seberapa kuat, hubungannya sedang kekuatannya. Bisa, nanti tergantung koefisien korelasinya. Yang ketiga adalah arah hubungan. Nah ini, arah hubungan itu bisa positif, bisa negatif. Nah apa maknanya positif negatif ini? Nah ini yang penting ya. Mahasiswa sering pada saat ujian skripsi, ya sidang skripsi, seringkali mereka itu ketakutan pada saat mereka menemukan bahwa loh, lah kok waktu korelasi kok hasilnya negatif ya koefisiennya ya. Jadi nilai koefisiennya itu misalnya gini, teman-teman, ini misalnya nilainya itu 0,752 misalnya. Tapi di sini ada negatifnya. Wah, ini sudah panik sudah. Waduh, keliru berarti ini apa data saya ini. Waduh, mati ini, hipotesis pasti harus ditolak ini. Ya, pasti tidak terbukti. Salah, ya, keliru. Ketakutan seperti itu keliru. Ya, ketakutan yang nggak relevan. Berarti Anda nggak paham makna korelasi. Ya. Nah, kekuatan hubungan kalau 0,7 berarti kira-kira kuat atau lemah, teman-teman? Coba, siapa yang bisa jawab? Poin partisipasi masih tak catat loh ya. Karena ini pertemuan terakhir. Jadi yuk, siapa yang belum pernah menjawab sama sekali ya? Ini tidak ada lagi kesempatan nanti kamu menjawab lagi ya. Yuk. Kalau 0,752 berarti 75,2%. Itu artinya kekuatan hubungannya kuat atau lemah sebenarnya? Halo? Oke, Jefferson bilang kuat ya. Iya, kuat. Thank you Jeff ya. Yang lain ini kemana? Ya, kalau yang lain tidur, ayo teman-teman ya, jangan tidur, ini pertemuan terakhir. Semangat, ayo ya. Nah, ini sebenarnya benar, ini adalah kuat sebenarnya. Tetapi tanda negatif ini artinya apa? Tanda negatif ini bukan berarti datamu jelek, tapi ini menunjukkan hubungan antara variabel yang kamu teliti itu hubungannya berlawanan. Jadi hubungannya itu kayak istilah kalian tuh berbanding terbalik gitu loh. Jadi kalau A itu semakin naik, B itu semakin turun. Atau kalau A turun, B itu naik. Nah, itu makanya negatif. Contoh hubungan negatif itu apa? Ya, contohnya misalnya kita pilih ini apa namanya, persepsi resiko misalnya ya, pembelian suatu produk dengan keinginan kita membeli satu produk. Ya, jadi resiko, ya, resiko pembelian, gitu, dengan minat untuk membeli, ya, minat beli. Coba sekarang saya tanya kepada Anda, kalau Anda mempersepsikan membeli produk X itu resikonya semakin besar, kira-kira kamu tambah berminat atau enggak, teman-teman? Boleh ditulis di chat, boleh ya. Kira-kira semakin berminat atau enggak? Kalau resiko membeli produk itu semakin besar, nah betul Peter sama Nicholas, ya enggak pasti, ya. Pasti kan enggak beli. Sebaliknya toh, kalau misalnya kayaknya produk ini beli ini enggak ada resikonya kok. Nah, minatnya tambah semakin besar. Nah, ya. Jadi ini contoh, ya. Berarti jangan panik kamu, lihat dulu. Kalau gini berarti apa? Kuncinya adalah kamu paham variabelmu. Variabelmu ini memang secara konsep, secara logika, secara konsep, ya, memang menunjukkan hubungan yang berlawanan. Semakin kamu menganggap suatu barang itu beresiko atau menginap di suatu tempat itu beresiko, kamu nggak mungkin minat untuk menginap di sana kan? Nah, itu sudah berlawanan dan sebaliknya. Nah, jadi jangan panik dulu ya kalau ketemu angka negatif ya. Padahal sebenarnya ini 1,5 tahun ini kalau kita justru bunyi atau kata negatif ya yang kita cari ya. Jangan sampai kata positif ya. Ya kan, benar ya. Ya, kalau kena COVID kan berarti kalau misalnya kita diperiksa swab gitu kan, oh ya negatif, nah kita lega ya. Nah, biasanya selama ini kan negatif itu konotasinya ya negatif ya, benar ya. Enggak semua banyak kita nggak menginginkan dapat sesuatu yang negatif, tapi khusus di masa pandemi ini kita pengen selalu dapat yang negatif, ya benar ya. Artinya dalam kaitannya dengan swab test, ya. Nah ini seperti demikian. Oke, saya harap di sini Anda sudah paham, ya. Nah lanjut ya. Nah ini kalau digambarkan pola hubungannya di dalam sebuah scatter plot gitu. Ya, jadi kalau ini yang perfect negatif ya toh. Jadi semakin nilainya X-nya kecil, Y-nya semakin naik dan seterusnya. Yang ini positive correlation. Ya, nah yang ini kalau
yang gambar pertama ini scatter kemana-mana ya teman-teman ya. Berarti ini nggak berpola gitu loh. Berarti dia sebenarnya nggak ada hubungan antara Y sama X. Ya. Nah ini tadi kekuatan hubungan, ya koefisien tadi saya sudah ceritakan. Nah bahkan beberapa peneliti itu sampai sudah detail mengatakan mengkategorikan ya. Jadi kalau yang hubungannya 1% sampai 20% itu sangat lemah. Biasanya nggak signifikan, biasanya kalau sudah sangat lemah itu nggak signifikan. Ya kalau 41 sampai 60 sedang dan seterusnya. Ya, jadi ini ada di buku-buku Medpen Anda, ada ya buku-buku Medpen bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pasti di breakdown ini sudah diakui secara secara umum ya, sudah diakui para akademisi dan para ilmuwan ya. Nah, ini contoh. Sekarang kita masuk ke contoh analisa korelasi dengan data ordinal. Ya, non-metrik. Nah, ini tadi yang saya sudah sebutkan contohnya di depan tadi. Jadi ini ada sebuah penelitian ingin menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat usia, nah sekali lagi tingkat usia berarti kelompok usia ya maksudnya ya. Kalau sudah kelompok usia gini kamu sudah langsung nyantol, oh ini berarti usia responden di kelompok-kelompokkan ya, dengan tingkat pendapatan atau kelompok pendapatan ya per bulan. Ada nggak sih hubungannya? Ya, nah berarti kita ingin menguji nih. Ya, nah kita tahu bahwa ini datanya skalanya ordinal, yang ini juga skalanya ordinal. Ya, nah kalau kita buat rumusan hipotesisnya, ya, sorry ini H1 ini mestinya terdapat ya teman-teman ya. Sorry saya ganti saja daripada nanti kamu coret ya di inimu ya. Jangan sampai nanti kebablas. Nah, jadi H1 kita menduga terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat usia dengan tingkat pendapatan ya per bulan. Ya. Yang ini H0-nya berarti ya, antara tingkat usia dengan tingkat pendapatan. Nah, sekarang kita mau lihat karena ini datanya ordinal. Nah, Anda kalau nanti masuk ke SPSS, nah ini di sini cari menu analyze gitu ya. Ini ya di sini ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini teman-teman, ini adalah daftar semua teknik statistik yang ada di SPSS. Jadi ini ibaratnya kayak pisau-pisaunya gitulah. Ya. Nah, Anda klik yang correlate karena kita mau menghitung korelasi. Ya. Yang mana, Bu? Nah, correlate aja ada 3 ya. Yang paling umum ya sudah kita klik yang bivariate. Ya, sorry ini kalau agak blur. Nah, bivariate ini nanti ada ininya, ada pilihannya langsung. Ada Pearson tadi ya, Pearson atau product moment tadi, ada Kendall-Stau, ada Spearman. Nah, kita pilih yang Spearman. Ya, kalau kita nggak yakin, Bu, saya nggak yakin datanya berdistribusi normal atau enggak, ya pilihin yang Spearman saja, lebih aman. Ya, oke. Nah ini hasilnya. Jadi ini ya usia dengan pendapatan. Ya. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Cara bacanya seperti apa? Yang pertama tadi kita lihat signifikansinya, bukan? Ya tadi di 2 slide atau 3 slide sebelum ini. Nah dilihat dari mana? Dari angka sigma. Berapa ini angka signya? 0,0000 ya. Ini berarti sig value-nya adalah 0,000 atau 0%. Ya. Nah, ini lebih kecil sama dengan dari 5%. Berarti signifikan atau tidak ini teman-teman? Silakan nulis di chat. Signifikan atau enggak? Yo. Signifikan, betul Natania ya. Signifikan ya. Oke. Good, Peter, ya signifikan ya. Nah, sekarang kita lihat korelasinya. Ya, kekuatan hubungannya. Nah, melihatnya dari mana? Nah, ini dari koefisien korelasi. Ini kan ada tulisannya ya. Koefisien correlation. Nah, berapa nilainya? Ketemu adalah 34,9%. Nah, ini kira-kira besarnya hubungannya seperti apa ini? Sangat rendah, rendah, atau yang mana ini? Ayo, coba dari slide sebelumnya tadi ya. Kalau 34,9% termasuk rendah ya tadi ya. Kalau kita lihat tadi slide kita ini, nah 34, nah ini ya 34,9 hubungannya lemah, weak ya hubungannya.
ya. Oke, tapi ternyata signifikan loh teman-teman ya. Ternyata meskipun hubungannya lemah sebenarnya tapi signifikan. Ya. Nah, N ini apa Bu maksudnya Bu? N ini adalah jumlah sampelnya, jumlah responden yang terlibat dalam survei yaitu 217 orang. Nah, ini ya kalau kamu perhatikan usia sama usia itu kan satu ya pasti ya dia dengan dirinya sendiri ya 100%. Ini nggak usah dilihat kalau ini ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, teman-teman paling gampang itu ya kalau di SPSS itu membantu kita adalah di SPSS itu sudah ada tanda bintang. Tanda bintang itu menunjukkan sudah pasti signifikan. Jadi kalau kamu ketemu ngitung korelasi terus kemudian kamu lihat tanda bintang, terserah mau tanda bintang 1 atau bintang 2, itu berarti pasti signifikan. Jadi nggak usah diinget-inget ini apa namanya kurang dari 5% atau enggak 5% ya, wis nggak usah begitu ya. Memang kita harus tahu, tapi ini sudah ada indikasi di koefisien korelasinya, pokoknya ada tanda bintang itu berarti sudah lebih. Ya. Terserah mau kalau tanda bintang 1 biasanya signifikan di level 0,05%. Tapi kalau semakin bintang 2 itu levelnya 1% itu semakin baik gitu. Tapi tidak masalah. Bintang 1, bintang 2 pokoknya ada bintangnya itu berarti signifikan gitu. Ya. Nah, berarti hipotesisnya diterima atau enggak ini tadi? Hipotesisnya tadi kan ini ya. Hipotesis mana yang diterima ini? Ayo silakan tulis di chat boleh. Yang diterima H0 apa H1 atau HA? Yang mana? H1 ya, sip. Oke, yang diterima adalah H1, berarti kita dugaan kita bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat usia dengan tingkat pendapatan per bulan itu terbukti. Ya. Dan ini arah hubungannya apa, teman-teman? Arah hubungannya positif atau negatif ini berarti? Positif atau negatif arah hubungannya? Yo, positif ya. Artinya apa Peter positif? Coba katakan dengan apa namanya ini dimaknai gitu. Berarti kalau positif artinya apa artinya? Tingkat usia itu usianya semakin tua, pendapatannya semakin besar. Ya. Iya betul. Sip ya. Jadi berarti semakin responden itu kelompok usianya itu semakin tua yaitu semakin tinggi ya usianya, berarti pendapatannya juga semakin besar. Oke, good ya. Jadi pemaknaannya seperti demikian. Ya, jadi nanti kalau nulis deskripsi jangan cuma nulisnya cuman angka-angka saja, kamu menceritakan ulang, mengetik ulang angka menjadi tulisan, itu nggak ada maknanya apa-apa ya. Dan kalau secara logika kan memang ya sampai titik tertentu usia produktif ya. Nah, itu semakin kita usianya bertambah ya, assuming bahwa kita bekerja ya, kita produktif ya, maka pendapatan juga meningkat. Itu kan sudah secara logika, tapi juga secara teori konsep juga ada loh teorinya, karena memang punya pendapatan. Ya, kalau udah usianya semakin ini kan dia semakin produktif secara jenjang karir, ya, secara kalau dia bisnis sendiri, dia udah punya pengalaman yang lebih, jadi dia tahu bagaimana sela-sela di dalam bisnis. Nah, otomatis dia bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Jadi, ya tingkat pendapatannya semakin tinggi. Seperti itu, kalian boleh menginterpretasikannya. Ya. Baik, kita lanjut ke untuk analisa korelasi yang menggunakan data interval rasio. Ya. Jadi, ini ada sebuah penelitian ya, yang ingin menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara lama responden tinggal di sebuah kota, ya toh, dengan sikap terhadap kota yang ditinggali. Ya, biasanya kan, saya nggak tahu ya. Ini di sini siapa dari kalian yang asalnya dari luar Surabaya? Ada? Banyak ya di sini ya. Ya, lebih enak. Ya, lebih enak mana? Sekarang sejak di Surabaya ini di Surabaya ya sejak kuliah ya, betul ya? Atau karena sekarang pandemi ya, pandemi gini kamu sudah pulang ke kota kamu masing-masing ya. Nah itu kan biasanya kan kalau kita udah lama tinggal, misalnya kita udah lama meninggalkan kota asal kita, ya lalu kita tinggal di suatu tempat baru. Nah itu kadang-kadang suka-suka kita masih merasakan bahwa aku lebih suka kotaku asal gitu daripada di Surabaya, misalnya kayak gitu ya.
Nah, atau mungkin oh enggak, ini malah lebih suka apa namanya, meskipun masih baru di sini tapi kayaknya suasananya dan semuanya itu saya lebih suka. Jadi sikap saya itu lebih positif gitu di kota sekarang. Nah ini kira-kira penelitian itu mau menguji demikian, teman-teman ya. Jadi ada hubungannya nggak sih lama tinggal di sebuah kota dengan sikap ya. Nah, ini hipotesisnya dibilang mau dibuktikan adalah ada hubungannya ya. Jadi sikap responden ya terhadap kota yang ditinggali gitu ya signifikan berhubungan dengan lama mereka tinggal di kota tersebut ya. Oke, nah hubungannya seperti apa kita masih nggak tahu ya. Hubungannya ke arah positif negatif kita masih nggak tahu ya. Nah, ini sikap itu diukur dari 1 sampai 10 ya toh sikapnya ya salah satu itu tidak apa istilahnya bisa kita katakan tidak terlalu favorable, 10 itu sampai favorable gitu ya. Duration of residence itu berarti ya berapa tahun dia tinggal di kota tersebut ya. Nah, hasilnya ini sama dengan tadi ya. Jadi yang dipilih adalah masuk ke analyze ya, lalu dipilih yang correlate. Nah, sama diklik yang bivariate. Lalu yang dipilih bukan yang Kendall-Tau dan Spearman karena kita ini sudah jelas ini adalah datanya berskala interval dan rasio ya. Tahun tinggal tadi itu adalah rasio. Sedangkan sikap tadi adalah interval datanya. Berarti kita pakai yang Pearson. Ya. Nah, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Hasilnya adalah ini ya. Signifikansinya 0,000%. Nah, ini karena sudah ada jawabannya, jadi saya nggak nanya ya. Nah, jadi 0,00 ini lebih kecil sama dengan dari 5%. Jadi keputusannya H0 ditolak, HA diterima. Berarti terbukti ada hubungan yang signifikan. Ya. Kemudian dilihat dari kekuatan hubungannya, ya. Jadi berarti dari koefisien korelasinya, ya, Pearson correlation koefisiennya adalah 93,6%. Nah, ini kan kuat sekali ya, berarti ya. Nah, jadi kemudian arah hubungannya positif karena nggak ada tanda-tanda negatifnya. Berarti semakin lama responden tinggal di sebuah kota, maka sikap mereka terhadap kota yang mereka tinggali juga semakin positif. Demikian juga sebaliknya. Ya. Jadi ini kira-kira interpretasinya. Ya, teman-teman. Nah, ini respondennya kan tadi cuma 12 ya. Pas diukur ya. Nah, seperti itu. Oke, nah sampai di sini ada yang tanya enggak? Jadi tentang korelasi. Ya. Bu. Ya, silakan. Kalau ya. Ya, Aun. Kalau arah hubungannya negatif tuh kesimpulannya berarti gimana? Kesimpulannya berarti kalau seandainya negatif ya, ini ya. Berarti ya kita tahu berarti gini, semakin lama responden tinggal di sebuah kota, maka sikap mereka tambah semakin negatif. Mereka semakin tidak nyaman, pokoknya bawaannya negatif aja gitu. Ya, nah seperti itu. Semakin lamanya tetap ditulis semakin lama gitu ya. Iya, iya. Karena kan variabelnya kan ada 2 tadi. Variabelnya kan tadi adalah durasi. Tinggal kota dengan sikap gitu, ya toh, terhadap kotanya. Jadi kalau arahnya negatif berarti kalau orang itu semakin halo, apakah ini internet saya kok ada tulisannya unstable? Ya, jadi kalau dia semakin lama tinggalnya, berarti kan semakin naik, ya berarti sikapnya dia semakin turun, ya toh. Durasinya semakin lama, ya sikapnya semakin negatif. Sebaliknya, kalau dia belum terlalu lama, biasanya sikapnya masih positif, ya mungkin masih melihat indah-indahnya mungkin ya seperti itu. Itu kalau hubungannya negatif ya, Aun ya. Tinggal nanti kita bilangnya ya ini semakin lama semakin apa gitu. Kalau berlawanan ya berarti semakin kebalikannya karena kan arahnya berarti berlawanan. Ya.